Sinteyong tegaskan Indonesia harus lolos 16 besar. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong menegaskan timnya harus memanfaatkan tampil di Piala Asia nanti. Dan lolos ke babak 16 besar harus dicoba semaksimal mungkin. Timnas Indonesia sendiri akan memulai petualangannya di Piala Asia dengan menghadapi Irak pada 15 Januari mendatang. Lalu akan berjumpa dengan Vietnam pada 19 Januari dan terakhir melawan Jepang pada 24 Januari. Melihat komposisi grup D, bukan perkara mudah untuk Indonesia bisa bersaing. Tetapi Sinteyong berharap mereka setidaknya bisa lolos ke babak 16 besar. Target Indonesia di Piala Asia nanti adalah melaju ke babak 16 besar dan kami harus bisa melakukannya. Saya adalah pelatihnya, kata Sinteyong dikutip dari media Korea Selatan Sport Chosun. Sejak kami lolos ke Piala Asia, saya pikir akan sangat bagus jika saya bisa maksimal dan berkontribusi dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Ujarnya menambahkan, ada 3 skema untuk sebuah tim bisa lolos ke babak penyisihan Piala Asia. Pertama, menjadi juara grup, lalu runner-up, dan menjadi salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Ia pun memprediksi akan sulit untuk Indonesia bertemu dengan Korea di fase penyisihan. Sebab ia yakin setidaknya Korea bisa mengakhiri fase grup di grup E sebagai yang terbaik. Dengan komposisi grup saat ini, kami mungkin tak akan jumpa Korea di babak 16 besar. Kami mungkin bisa bertemu jika menjadi runner-up grup. Sulit terjadi jika kami lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik, ucapnya. Erick Thohir sebut laga kontra Iran jadi uji mental. Timnas Indonesia akan melakoni laga uji coba melawan Iran di Doha, Qatar pada hari Selasa 9 Januari. Laga itu pun menjadi uji coba terakhir sebelum Mark Klok dan kolega tampil pada Piala Asia. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia berada satu grup bersama Jepang, Irak, dan juga Vietnam dalam grup D. Piala Asia ini akan berlangsung 12 Januari hingga 10 Februari mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut laga uji coba kontra Iran untuk menguatkan mental para pemain jelang tampil di Piala Asia 2023 nanti. Pasukan Sinteyong pun diminta untuk memaksimalkan laga uji coba tersebut. Sekarang saatnya uji nyali dan mental melawan salah satu kekuatan sepak bola terbesar di Asia, Iran, kata Erick Thohir dilansir dari laman Instagram pribadinya @erikthohir pada hari Minggu 7 Januari. Menteri BUMN itu mengatakan pihaknya memang sengaja memberikan lawan-lawan kuat untuk Timnas Indonesia. Itu agar tim asuhan Sinteyong bisa matang untuk Piala Asia nanti. Pertandingan ini modal penting sebelum Timnas menghadapi lawan-lawan kuat di Piala Asia, katanya. Erick Thohir pun mengatakan tetap memberikan apresiasi terhadap penampilan Timnas Indonesia dalam uji coba di Turki beberapa waktu lalu. Tim itu pun kalah 2 kali dari Libya dengan skor 0-4 dan 1-2. 2 pertandingan uji coba sudah dihadapi Timnas Indonesia. Meski bukan hasil yang kita inginkan, ada peningkatan dari pertandingan sebelumnya, ucapnya. Sinteyong simpan satu senjata rahasia. Timnas Vietnam diprediksi akan kesulitan menandingi bola-bola udara di Piala Asia 2023. Prediksi tersebut diutarakan oleh media Vietnam sendiri yaitu Soha. Dalam laporannya, mereka menuliskan catatan tinggi badan seluruh tim di Piala Asia 2023. Dalam catatan tersebut, Vietnam dan Thailand adalah tim dengan rata-rata tinggi terendah di antara seluruh peserta Piala Asia. Rata-rata tinggi badan pemain timnas Vietnam pada ajang ini adalah 174 cm. Tentu saja, hal tersebut disebabkan oleh badai cedera para pemain andalannya dalam duel udara. Jelang Piala Asia, pertahanan tim Vietnam kekurangan 4 pemain yang sama-sama memiliki tinggi badan bagus dan kaya pengalaman bertempur, tulis Soha.vn.
Mereka menyebut bahwa Vietnam akan kesulitan menghadapi para pemain jangkung, termasuk saat berjumpa dengan timnas Indonesia. Soha pun menyebut kasus SEA Games 2023 sebagai alasan ancaman bola udara yang akan menakutkan bagi Philippe Troussier. Vietnam waktu itu tersingkir dari semifinal SEA Games 2023 usai kalah 2-3 dari timnas Indonesia. Saat itu, Indonesia meraih 2 gol dari keunggulan duel udara. Dan di luar dari itu, banyak para pemain timnas Indonesia yang berpotensi jadi ancaman dalam duel udara. Duel timnas Indonesia versus Vietnam sendiri akan terjadi pada laga kedua grup D di Piala Asia 2023. Dan pertandingan tersebut akan digelar pada tanggal 19 Januari. Pesan Sinteyong, bersabarlah dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia belum meraih hasil SIP selama uji coba jelang Piala Asia. Pelatih Sinteyong ingin semua pihak bersabar dengan timnya tersebut. Indonesia baru menuntaskan 2 rangkaian uji coba melawan Libya di Turki, dan seluruhnya berakhir dengan kekalahan, yakni 0-4 dan 1-2. Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk tampil di Piala Asia nanti, dan sejauh ini ada 2 uji coba melawan Libya yang sudah dilalui. Secara hasil memang sangat buruk karena mereka kalah 0-4 dan 1-2. Kekalahan itu sendiri tak lepas dari gol-gol Libya yang didapat akibat blunder bek-bek Indonesia. Lini belakang mereka sejatinya banyak dihuni oleh pemain baru, dan hal ini tampaknya membuat Sinteyong butuh waktu untuk menghidupkan chemistry di belakang timnya. Jika lini belakang bisa membaik dan mampu melakukan build up permainan, mungkin sektor tengah dan depan bisa untuk digodok pada langkah selanjutnya. Dan Sinteyong pun berharap publik bersabar. Untuk kedepannya pasti akan berkembang dan pasti lebih baik. Jadi mohon jangan terlalu buru-buru atas perkembangan kami. Sedikit lebih sabar lagi untuk perkembangan sepak bola Indonesia untuk menjadi lebih baik, kata Sinteyong kepada tim media PSSI. Indonesia masuk di grup D pada Piala Asia 2023 di Qatar. Dan duel pertama Indonesia melawan Irak akan berlangsung pada 15 Januari 2024. Dan lagi-lagi Ivar